Candi Borobudur diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi di era dinasti Sailendra yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana. Menurut sejarawan Peter Carey, Candi Borobudur pada masa itu merupakan monumen agama sebagai tempat yang menggambarkan perjalanan Sang Buddha, sekaligus menjadi simbol hubungan antara raja dan rakyatnya. Sampai saat ini, belum ditemukan sumber-sumber tertulis yang menyebutkan secara pasti kapan Candi Borobudur dibangun serta berapa lama proses pembangunannya. Oleh sebab itu, usia Candi Borobudur tidak dapat ditentukan secara pasti. Para ahli memperkirakan Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8. Perkiraan itu berdasar pada analisis yang terpahat di atas relief Karmawi Bangga, relief yang menggambarkan sebab akibat perbuatan baik di kaki Candi Borobudur. Berbeda dengan tulisan pada prasasti lain yang telah diketahui penanggalannya. Candi Borobudur dibangun menggunakan 2 juta batu andesit yang berasal dari sungai di sekitar wilayah candi. Balai Konservasi Borobudur menyebutkan bahwa susunan bangunan Candi Borobudur terdiri dari 9 teras berundak-undak dan sebuah stupa induk di puncaknya. 9 teras itu terdiri dari 6 teras berdenah persegi dan 3 teras berdenah lingkaran. Menurut cerita, Candi Borobudur didirikan oleh arsitek bernama Gunadarma. Tetapi secara historis hal itu belum diketahui secara pasti. Sedangkan sejarawan J.G.D. Kasparis dalam disertasinya yang diterbitkan pada tahun 1950 memperkirakan pendiri Candi Borobudur adalah Semara Tungga yang memerintah pada tahun 782 hingga 812 pada masa dinasti Sailendra. Tetapi, menurut Kasparis, pembangunan Borobudur memakan waktu hingga setengah abad dan baru selesai pada masa putrinya, yakni Ratu Pramudawardhani. Arkeolog asal Belanda W.F. Sotterheim menyebutkan bahwa Candi Borobudur dihiasi dengan lebih 2.500 panel relief dan 504 patung. Kubah pusatnya memiliki 72 patung yang berada di dalam stupa. Bentuk arsitekturnya yang setengah bola tersusun atas 3 tingkatan, yakni Kamadhatu yang dipenuhi relief manusia dipenuhi hawa nafsu. Kemudian Rupadhatu yang menggambarkan manusia memerangi hawa nafsunya namun masih terikat dengan unsur duniawi. Sedangkan pada tingkat ketiga, Arupadhatu tidak lagi dihiasi dengan relief sebagai wujud tidak terikat dengan unsur duniawi. Dikutip dari kajian Balai Konservasi Borobudur, Candi Borobudur kemungkinan sudah tidak terpelihara sejak abad ke-10 Masehi, ketika pusat kegiatan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat terjadi letusan Gunung Merapi yang dahsyat pada tahun 1006. Berbagai literatur menyebutkan bahwa Candi Borobudur baru ditemukan kembali keberadaannya oleh Thomas Stanford Raffles pada tahun 1814 yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jawa pada masa kependudukan Inggris. Publikasi UNESCO berjudul The Restoration of Borobudur menjabarkan bahwa Raffles mengutus H.C. Cornelius untuk meneliti informasi tersebut. Namun yang dia temukan adalah sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan dan semak belukar. Cornelius merekrut 200 orang warga desa sekitar
untuk menebangi pohon dan membersihkan semak-semak. Penggalian itu berlangsung selama 2 bulan, tetapi beberapa bagian tidak bisa digali karena berpotensi runtuh. Sejak tahun 1817 hingga seterusnya, penggalian skala kecil terus dilakukan, tetapi hasilnya tidak pernah tercatat. Pada tahun 1834, bangunan candi mulai terlihat setelah Hartmann membersihkan secara menyeluruh. Penduduk di wilayah Kedu pada saat itu, sejarawan dan arkeolog Sukomo dalam bukunya berjudul 1 Abad Usaha Penyelamatan Candi Borobudur menyebutkan bahwa upaya pemotretan relief Borobudur mulai dilakukan pada tahun 1845 oleh juru foto bernama Schäfer. Namun karena hasil fotonya dianggap tidak memuaskan, dokumentasi relief Borobudur digambar dengan tangan oleh seorang tentara bernama Wilson. Sedangkan naskah yang menguraikan tentang Borobudur ditulis oleh Brumun dan disempurnakan oleh Leemans menjadi monografi resmi pada tahun 1873. Kondisi Borobudur usai terbitnya monografi Leemans tidak membaik, justru terancam runtuh. Situasi ini memunculkan usulan untuk menyelamatkannya. Pada tahun 1882, muncul usulan untuk menghancurkan candi tersebut dan memindahkan seluruh reliefnya ke museum. Tetapi pemerintah Hindia Belanda saat itu menugaskan Ronevel meneliti kondisi candi Borobudur. Hasilnya ternyata menunjukkan bahwa kondisinya tidak seburuk yang dibayangkan. Setelah itu, Ketua Masyarakat Arkeologi di Yogyakarta, J.M. Yerman, menemukan bagian kaki candi dengan ukiran relief. Temuan itu memicu munculnya kesadaran bahwa diperlukan langkah nyata untuk melindungi Candi Borobudur. Pemerintah kemudian membentuk komite khusus untuk menyusun rencana perlindungan fisik Candi Borobudur pada tahun 1900. Kemudian pada tahun 1905, pemerintah Belanda menyetujui proposal komite untuk mengalokasikan anggaran sebesar 48.800 gulden dan menunjuk Theodor van Erp untuk menjalankan proyek restorasi itu. Van Erp memulai pekerjaan pada Agustus 1907. Dia memulai dengan mengumpulkan batu-batu yang terpisah sebanyak mungkin, menggali di sekitar candi hingga menemukan banyak ornamen. Restorasi yang lebih besar pun dirasa diperlukan. Pada tahun 1908, pemerintah Belanda menyetujui anggaran tambahan sebesar 34.600 gulden. Pemugarannya meliputi pembenahan stupa induk dan stupa teras, pembenahan dinding-dinding lorong dan pagar langan, serta pembenahan selasar dan rampung pada tahun 1911. Namun pemugaran pertama Van Erp hanya membenahi dan meratakan lantai, belum menyentuh kemiringan dinding yang semakin lama semakin membahayakan. Dikutip dari hasil kajian Balai Konservasi Borobudur, kemiringan terjadi karena tanah dasarnya tidak stabil, karena terlalu banyak infiltrasi air yang masuk. Pemugaran kedua akhirnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO pada tahun 1973 hingga 1983. Pada saat itu dilakukan pembongkaran total batu-batu pada bagian rupa datu, sekaligus memasang struktur penguat sebagai dasar dinding lorong.